Halo, kita ketemu lagi di Computational Thinking pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan membahas tentang pemrograman blok dengan Blockly. Buat teman-teman yang udah pernah mengerjakan Blockly, anggap aja ini kayak refresh kembali. Dan bagi yang belum pernah, tenang aja, kita akan belajar bareng-bareng untuk menyelesaikan Blockly ini. Blockly ini basicnya itu adalah games, jadi kita akan belajar bagaimana menyelesaikan setiap target yang sudah di-set di semua levelnya. Teman-teman bisa akses ke blockly.games. Kita akan bermain ke 8 level ini, mulai dari puzzle sampai dengan pond. Masing-masing teman-teman akan saya minta untuk menyelesaikannya dan memberikan penjelasannya. Untuk gamesnya itu sendiri, di sini ada 8 games yang akan kita selesaikan. Yang pertama, ini adalah puzzle. Puzzle ini mengenalkan tentang bagaimana bentuk dan bagaimana setiap piecesnya itu tergabung. Lalu ada maze, di mana di sini itu bermain dengan loops dan conditional. Makin ke belakang itu makin pusing gitu ya. Lalu ada bird di sini itu conditional juga. Conditionalnya ditambah dengan ada sudut-sudut gitu ya. Lalu ada turtle di sini adalah loopsnya. Loops makin kita diajar untuk semakin paham dengan perulangan. Lalu ada yang namanya movie. Movie di sini kita akan belajar tentang mathematical equations dan bagaimana kita melakukan animasi. Lalu ada music. Music di sini kita akan belajar sedikit not balok gitu ya. Dan di sini juga ada perulangan serta ada fungsi. Nah, lalu ada pond tutor. Pond tutor di sini itu untuk membantu kita menyelesaikan level yang pond. Di sini ini untuk pond tutor dan pond ini udah levelnya lebih advance dibanding teman-teman yang sebelumnya gitu ya. Nah, puzzle ini bentuknya seperti ini. Di sini karena menggunakannya bahasa Inggris ya, jadi kalian bisa searching juga artinya apa. Ini akan diberikan ada 4 gambar dan ada 8 hal yang bisa dilakukan oleh keempat benda ini atau keempat binatang ini. Kalian cari fungsi dan gambar yang sesuai. Nanti tinggal ditarik. Ya, nanti saya akan kasih contohnya di belakang. Saya akan menjelaskan dulu satu persatu. Setelah puzzle, yang berikutnya itu adalah maze. Maze di sini ada level 1 sampai level 10. Fungsinya itu akan muncul di bagian tengah dan teman-teman tinggal drag and drop fungsi tadi ke bagian sebelah kanan untuk menyelesaikan target yang ada di sebelah kirinya. Ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah kita harus mencapai titik merah yang di sini. Nah, lalu teman-teman tinggal klik run program untuk mengecek apakah jawabannya benar atau tidak. Ya, prinsip maze-nya itu seperti ini dari 1 sampai 10. Bird ini mirip dengan maze, hanya saja kalau tadi maze itu langkahnya itu sudah pasti gitu ya. Lurus, kalau bird ini bisa belok dan kita akan mengatur sudutnya. Jadi teman-teman juga belajar untuk bagaimana melihat sudutnya dan perhatikan nanti akan ada pola-pola untuk mengeceknya. Levelnya juga sama, ada 1 sampai 10. Turtle ini juga sama dari 1 sampai 10. Ini mirip dengan maze, hanya saja ini modelnya itu membentuk satu gambar dan pasti ada polanya. Ya, dan teman-teman harus menggunakan fungsi-fungsi yang ada di tengah di sini. Kalau ini di loop, di hover, itu akan muncul fungsi-fungsi lainnya. Movie di sini kita akan bermain dengan bentuk gitu ya. Ada circle, ada rectangle, dan ada line. Dan nantinya juga ini masing-masing bisa bergerak gitu ya. Kita akan bermain juga dengan time. Ini dari level 1 sampai level 10.
Untuk music, ini juga sama, ada 10 level dan kita akan bermain dengan not baloknya. Dan makin ke belakang, itu kita akan belajar juga tentang fungsi, gitu ya. Jadi ada membaca notnya dan ada looping-loopingnya juga. Font tutor di sini intinya kita akan menjatuhkan si targetnya. Targetnya kita sebagai player itu biasanya yang oranye dan warna lain itu adalah target yang harus kita tenggelamkan gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sudut gitu ya, panjang, matematika di sini. Dan untuk font tutor ini akan membantu kita untuk menyelesaikan yang level font di sini. Karena semakin kompleks gitu ya. Nah, tugasnya kalian menyelesaikan ke-8 task dari Blockly Games ini, lalu teman-teman bikin dokumentasi penyelesaian setiap levelnya, dan teman-teman berikan penjelasannya. Jadi misalnya jawabannya itu seperti ini, nah kalian jelaskan kenapa kasih jawabannya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa bikin lewat Microsoft Word, kasih tahu ini tentang task apa, misalnya maze, lalu levelnya level berapa, lalu teman-teman capture hasil jawabannya, dan teman-teman bisa tuliskan alasannya. Ya, dikumpulkan via Google Classroom, submission, seperti biasa, di hari yang sama, tapi malamnya. Oke. Dan tambahan tugas, ini ada lagi buat teman-teman yang merasa tugas sebelumnya ini tuh gampang banget gitu ya, tidak menantang sama sekali. Nah, tapi tambahan tugas ini tidak wajib ya. Jadi kalau yang tidak mengerjakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang mau mengerjakan itu akan ada tambahan poin. Nah, tambahan tugasnya kalian bisa akses ke developers.google.com/blockly. Prinsipnya sama seperti Blockly Games yang tadi kita mainkan, hanya saja Blockly di sini itu ada perintah-perintah yang saya inginkan. Jadi kalian menyelesaikan target yang saya berikan. Di sini hanya ada 5 soal. Jadi ini ada 1, 2, 3. Lalu di sini ada 4 dan 5. Gitu ya. Jadi ada 5 soal yang harus teman-teman kerjakan untuk tambahan tugas ini. Oke. Nah, tambahan tugas ini prinsipnya sama, capture bentuk visual dan code-nya dalam JavaScript dari soal-soal tadi. Lalu teman-teman berikan penjelasannya dan dokumentasinya itu dipisahkan dengan file tugas yang sebelumnya. Jadi kalau yang mau mengerjakan tugas tambahan, itu jadi ada 2 file yang harus di-submit. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan masing-masing tampilan dari setiap level dan dari developers Blockly ini. Oke. Nah, misalnya ini kita sudah akses halaman blockly.games-nya. Di sini kalian bisa mengerjakan yang mana dulu terserah, tapi lebih baik kerjakan dari yang paling sederhana dulu. Contohnya ini di puzzle. Kita akan coba bersama untuk satu level yang pertama. Nah, misalnya kayak gini, ini duck, kakinya ini ada 2, dan dia traits-nya itu adalah beak dan feathers. Oke, jadi misalnya ini kita tempelkan masing-masing. Kayak ini adalah cat, ini adalah duck, ini adalah bee, dan ini adalah snail. Ya, jadi ini bentuknya kalian tinggal lihat bentuk puzzle-nya, itu dia sudah menempel. Nah, lalu tadi bebek ini adalah big dan dia punya feathers. Kita choose kakinya 2. Ya, lalu teman-teman bisa lakukan untuk bentuk yang lainnya. Misalnya ini honey, udah pasti bibi gitu ya. Lalu slime, misalnya ini shell deh yang pasti ya. Dia punya shell. Nah, teman-teman tinggal check answer untuk memastikan jawabannya benar atau tidak. Nah, di sini dibilang 7 blocks are incorrect gitu ya. Jadi memang masih ada beberapa yang belum diisi karena ini kan ada 1, 2, 3, legs-nya kita belum isi semua dan di ini ada 4
juga belum kita isi. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Lalu, kita akan coba level yang kedua, yaitu maze. Maze di sini ada 10, dan ini adalah perintahnya yang di tengah. Nah, sekarang bagaimana kita dari orang di sini mau mencapai titik merah? Nah, ini kan move forward-nya harus 2 kali, jadi kita tinggal tarik satu lagi, move forward, lalu kita run. Nah, ini sudah menjadi jawabannya. Oke, nah ini saya akan kasih contoh sampai level yang kedua. Nah, ini kan move forward itu 1 kali. Nah, bagaimana caranya kita harus naik ke atas ini? Berarti kita harus turn left, ya. Turn left, lalu kita move forward lagi. Lalu kita turn right. Dan jangan lupa move forward lagi. Ya, hasilnya. Nah, kenapa jawabannya seperti ini? Karena ketika dia turn left, itu dia tidak otomatis maju, teman-teman ya. Dia hanya posisinya itu dia putar. Jadi arah yang tadi yang ngadepnya ke depan, ketika dia turn left berarti dia belok ke kiri. Tapi dia belum maju, makanya tetap harus ada move forward lagi. Oke. Nah, lalu yang berikutnya ada bird. Ya, di sini bird. Ini ada heading 90 derajat. Nah, kita tinggal lihat. Sudut ke atas ini tuh berapa derajat. Kita tinggal klik gitu ya. Teman-teman ini sebenarnya bisa dibantu. Ini kan serong ke kanan gitu ya. Nah, ini kita bisa bilang seperti ini. Nanti ini tinggal kita run. Nah, dia akan ngambil dan berhenti ke serong. Oke. Nah, untuk level 2, nah di sini ini sudah mulai ada kondisi gitu ya, karena di sini ada penghalang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Nah, kita bisa manfaatkan fungsi-fungsinya. Ya, di sini misalnya kita bilang if doesn't have worm gitu ya. Dia akan headingnya ke kanan. Jadi dia lurus. Kalau misalnya dia memiliki, udah dapet nih si worm-nya, dia baru naik ke atasnya. Ya, sudutnya berarti 90 ya. Nah, kita run. Hasilnya ketika dia belum punya, dia akan heading ke 0 derajat. Ketika dia udah punya, dibelokin ke 90 derajat. Oke. Nah, ini dilanjutkan. Oke. Lalu kita punya turtle. Turtle di sini kita akan menggambar kotak gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan loops, kita bisa bilang biar codingan kita lebih pendek. Ini diulang 4 kali ya, karena ini kan pasti 1, 2, 3, 4. Nah, dia move forward by 100. Lalu jangan lupa kita turn right. Ya, karena kalau enggak nanti dia lurus terus gitu ya. Nah, ini kalau kita running seperti ini. Nah, oke. Untuk yang berikutnya, ini gambarnya udah bukan lagi kotak, tapi pentagon. Nah, yang harus kita perhatikan yang pertama, ini kan baris kotaknya itu ada 5 sisi. Berarti dia akan repeat sebanyak 5, bukan lagi 4. Move forward by 100-nya itu tetap 100, karena ini kurang lebih jaraknya itu adalah 100. Nah, yang perlu kita perhatikan, ini adalah sudutnya. Sudutnya itu berapa derajat, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ketika ini dia maju, dari sini, kalau dia mau belok ke kanannya ke sini, itu berapa derajat? Kalau dia belok 90 derajat, kan dia rata ke sini ya, membentuk siku-siku. Nah, ini kan dia agak pendek, agak lebih pendek. Nah, berarti turn right-nya itu adalah 72 derajat kurang lebihnya. Kalau kita running, nah ini hasilnya. Nah, oke. Di level berikutnya, ini mulai ada setting color-nya juga. Jadi teman-teman bisa cek set color-nya mau warnanya apa. Ini permintaannya kuning. Berarti ini di sini kita bisa set color-nya warnanya kuning, gitu ya.
Yang berikutnya, movie. Movie di sini kita diminta untuk menggambar seperti perintah, ya. Kalau kita pilih, itu dia ada circle, ada rectangle, dan ada line. Untuk membentuk kepala, itu pakainya circle, ya. Nah, ini kan targetnya harusnya di merah. Nah, titik tengahnya ini kurang lebih adalah 50,70. Berarti di sini kita bilang 50,70, radiusnya 10. Nah, yang hitam ini dia sudah memenuhinya. Kalau mau kita ganti warnanya, tinggal kita tempel, kita ganti warnanya jadi merah. Lalu untuk kotak yang bawah, kita pakai rectangle. Ya. Nah, rectangle ini warnanya kita kasih warna biru. Kita kasih warna biru, ya. Lalu sudutnya kita lihat posisinya dia ada di mana. 40,60. 40,60 gitu ya. Nah, 40,60 itu titik tengah. Berarti kita harus lihat nih, titik tengahnya ini kurang lebih di mana? Yaitu di 40,50. X-nya 50. Di sini kita perhatikan X-nya 50, ininya 40, gitu ya. Nah, width-nya kita hitung. Width itu lebarnya, berarti dia 20. Height-nya kita punya 40. Nah, begini. Jadi ini titik X dan Y-nya itu dilihat dari titik tengahnya ya, teman-teman. Lalu kita mau kasih warna ini, tangannya. Warnanya itu adalah abu. Berarti kita bilang warnanya abu. Ya. Lalu kita pakainya itu adalah line. Oke. Nah, teman-teman lihat titik start awalnya itu di mana? Ini kan 60,50, berarti dia 60,50. Ya. Lalu N-nya itu di sini adalah 80,70. 80,70. Ya. Jadi begini. Nah, ini kenapa bisa lebar? Berarti width-nya kita perbesar. Misalnya pakai 2. Ternyata masih kekecilan. 3 kekecilan. 4 kekecilan. 5 paling pas. Ya. Nah, karena ini punya tangannya ada 2, berarti kita bisa bilang kita duplicate saja. Ya, tapi posisinya kalau yang ini X-nya 40, Y-nya 50, 40,50. N-nya di sini itu adalah 20,70. 20,70. Ya. Nah, ini berhasil. Nah, di sini ini mulai ada masalah waktu. Nah, kalau ini kita play, dia mau tangannya itu berpindah, bergerak dari bawah ke atas. Berarti bagian tangannya yang sebelah kanan, ya tangan yang ini nih, ada perubahan di posisi Y-nya. Karena Y-nya berubah. Ya, yang tadinya dari 0, dia berubah jadi ke atas. Kita bisa memanfaatkan pakai time. Ya, jadi Y-nya ini kita ganti. Oke, kalau teman-teman play dari awal lagi, itu jadinya seperti ini. Ya. Nah, berikutnya boleh teman-teman cobain lagi sendiri. Oke, nah ini help dan perintah-perintah di awal ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Lalu yang berikutnya masalah music. Music di sini bermain not balok gitu ya. Nah, di sini udah dikasih tahu ini kunci C, D, E, C. Ya, jadi di sini itu adalah C-nya ya, teman-teman. Note-nya itu agak sedikit berbeda. Jadi ini kita bisa bilang C4 itu kalau diklik, nah ini dia bisa nunjukin. Nah, ini posisinya teman-teman bisa cek. Cara bacanya naik setengah itu berarti naik satu huruf ya. Berarti ini kan C, berarti ini D, ini dia naik lagi berarti naik E, ini turun lagi jadi C lagi. Ya, atau kalau ini di hover juga sebenarnya kelihatan. Jadi ini kita bisa bilang C, D, kita duplicate. Ini jadi E. Lalu kita duplicate lagi.
terakhir C lagi. Ya, ini juga bisa dipilih, diganti 1 ketuk, 2 ketuk, apa setengah ketuk gitu ya. Nah, ini bisa diganti sesuai dari perintahnya. Kalau ini kita run, oke, nanti akan berlanjut makin ke belakang makin panjang. Dan di sini ada yang namanya function. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah pon tutor dan pon. Ini sepaket lah ya. Pon tutor di sini, ini untuk membantu kita. Nah, contohnya ini yang paling pertama itu adalah Canon. Canon ada 2 parameternya. Parameter yang pertama ini adalah sudut tembakannya. Dan yang kedua ini adalah panjang tembakannya berapa. Ya, jadi kalau misalnya ini kita playernya yang orange, kita mau nembak si merah. Nah, ini berarti kita tembaknya ke arah 90 derajat. Nah, panjangnya mungkin hanya 50. Coba kita tes. Oh, 50 juga kejauhan nih, teman-teman. Berarti kita ganti jadi 40. Nah, begitu kurang lebihnya. Oke. Nah, ini kalau pon, itu langsung level keduanya itu adalah menuliskannya dalam bentuk JavaScript-nya. Jadi ini kalian bisa atur sudutnya benar nggak dan panjangnya benar nggak 70. Nah, ternyata kan salah ya, karena kan kita yang kuning, kita mau nembak yang merah. Berarti sudutnya bukan 0, tapi 180. Lalu kita tes, 70 bener nggak? Oh, 70 kejauhan. Berarti kita taruh misalnya 50. Kita run. Sudah benar. Dan berikut seterusnya. Oke. Dan ini juga ada while, ada kondisi-kondisi. Oke. Nah, ini selesaikan semua sampai pon. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini terlalu gampang, ya, kalian bisa akses ke developers.google.com/blockly. Di sini tuh sama blok-blok yang sudah digunakan di game study, gitu ya. Nah, tapi digunakannya itu sesuai perintah yang tadi saya bilang. Nah, kalau ini sebagai contoh dari mereka, ini dia akan ngeprint hello world sebanyak 3 kali. Kalau ini di play, nah ini hello world yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, dia selesai. Ya. Nah, ini tuh masing-masing kalian bisa lihat di sini bentuknya ada apa aja. Oke. Ini bisa diganti sesuai puzzle-nya. Ya, jadi ini bentuk puzzle-puzzle ini tuh menunjukkan apakah mereka bisa digabung atau tidak. Ya, kalau misalnya contohnya kayak gini nih, ini dia nggak bisa digabung karena bentuknya tidak pas. Gitu. Oke, cara buang ini tinggal ditarik ke tong sampah. Yang ini juga sama. Kalau misalnya teman-teman ada salah, tinggal tarik aja buang ke tong sampah. Oke. Sekian untuk Blockly di hari ini. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Dan kalau misalnya ada yang ditanya, boleh langsung komen di classroom-nya atau di grup. Oke, terima kasih banyak.